يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Sahabat anak kasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala menyikapi fenomena sekarang ini sahabatnya yang banyak sekali mengaku ahlul bait dan tidak sedikit juga orang yang mengaku sebagai pecinta ahlul bait Rasulullah SAW. Namun nyatanya sahabatnya seperti diungkapkan di dalam syair berikut ini. Masing-masing mengaku punya hubungan cinta dengan Laila, sementara Laila tidak mengakui hubungan itu dengan mereka. Jadi makna dari syair ini sahabatnya, kurang lebih kita mengaku-ngaku cinta kepada ahlul bait, namun ahlul bait tersebut tidak mencintai mereka. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya sampai, pemahamannya juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, utamakan dia. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi. Jangan didekati. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah. Jangan kemudian didewakan, keturunan Nabi ini, keturunan Nabi. Keturunan Nabi bukan Nabi. Keturunan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad SAW. Semestinya setiap orang yang mengakui sesuatu harus membuktikan kebenaran, bukan sekedar bualan kosong saja. Dan pengakuan-pengakuan itu jika tidak ada bukti, maka pengakuannya hanya pembual belaka. Begitulah halnya dengan pengakuan cinta terhadap ahlul bait ini sahabatnya. Seperti cuplikan video yang akan saya tampilkan berikut ini, yang mana gelar Habib itu seolah-olah tujuan yang paling utama. Bahkan tidak segan-segan mereka melakukan berbagai cara untuk mengelabuhi umat ini, yaitu dengan membuat paspor Habib. Yang mana di sini saya melihat Habib Novel Alaidrus ini punya paspor Habib katanya. Masya Allah sahabat ya. Sampai-sampai takut ditinggal jamaahnya dan takut jamaahnya tidak percaya, Habib Novel Alaidrus ini membuat paspor Habib untuk meyakinkan dan mengelabuhi umat tentunya. Coba kita langsung simak saja videonya. Kalau ada orang yang ragu, ini Habib asli atau palsu, sebetulnya caranya mudah. Tinggal nanya sama Habibnya, Habib, kalau antum ini asli, kami butuh bukti nasab. Ya, bukti nasab yang ada stempel Robito Alawiyah Maktab Adaiminya ada. Ada stempel dari Maktab Adaimi. Kami kalau itu bisa percaya antum Habib. Kalau enggak, ya kami belum bisa percaya. Kami belum bisa percaya. Kami tidak menafikan, tapi kami belum bisa percaya. Sampai Habib punya. Boleh masyarakat ngomong seperti itu. Itu haknya masyarakat untuk bertanya ya. Habib asli atau palsu. Sehingga kalau ada masyarakat nanya ke saya, Habib Novel asli atau palsu? Maka saya katakan, saya punya paspor Habib. Nah, saya punya paspor Habib. Ini dikeluarkan oleh Maktab Adaimi, ya. Dikeluarkan Maktab Adaimi. Rabito Alawiyah. Jadi saya ini Habib generasi yang ke-38. Sama dengan Habib Muhammad. Habib Muhammad juga generasi yang ke-38. Di Maktab Adaimi ini jelas, ada stempelnya, ya, ada stempelnya jelas, sehingga tidak mudah dipalsukan. Kemudian ada urutan-urutan nasabnya. Nih, ada seperti ini. Ini nanti akan membuktikan tercatat sampai siapa. Ini yang paling mudah, Habib. Paling mudah nanya mana surat dari Maktab Adaimi ya, sebagai lembaga yang paling resmi, lembaga yang paling sahih di Indonesia untuk nasab Bani Alawi, anak cucu Nabi Muhammad SAW yang di Indonesia. Di masyarakat kalau mau yakin, kalau udah yang punya seperti ini, jangan ragu. Berarti insya Allah asli. Ya, karena masalah sudah nasabnya ya terverifikasi di Maktab Adaimi. Nah, ini sebagai langkah awal yang paling mudah. Langkah berikutnya kalau mau tahu asli atau palsu, kita tanya kepada masyarakat sekitar. Ini Habib ini betul tidak anaknya Habib yang ada di kota itu? Betul tidak? Tanya. Karena Habib itu jelas nasabnya. Nasabnya jelas. Namun sahabatnya, sebagai seorang muslim kita harus punya pemikiran cerdas. Dan tentunya sebagai muhibin para habaib-habaib ini, jangan terlena atau terbuai dengan gelar penyandang habaib ini. Apakah ajaran habaib ini benar-benar
ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau hanya mereka memanfaatkan gelar Habib mereka untuk mengelabui umat saja. Dan kalau saya pribadi sahabatnya, sama sekali saya tidak percaya dengan gelar habaib sekarang ini, karena jelas apa yang mereka ajarkan kepada muhibbin mereka itu sama sekali tidak ada yang mencontoh Rasulullah SAW. Bahkan banyak sekali khurafat yang mereka ajarkan. Seperti contohnya, saya pernah menonton video yaitu habaib mengaku bisa menurunkan rantai dari langit, atau habaib bisa terbang, atau habaib bisa melihat Rasulullah SAW. Jelas-jelas itu khurafat dan tidak benar sahabatnya. Dan sekali lagi saya tegaskan, barometer kebenaran itu adalah apa-apa yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, bukan hanya dari sebatas penyandang gelar habaib saja. Agama ini sebenarnya milik siapa sih? Agama ini tentunya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagi orang-orang yang gampang sekali menggembar-gemborkan khurafat atau membuat syariat baru dalam Islam, secara tidak langsung dia telah menentang Allah dan Rasulnya. Karena secara tidak langsung mereka telah menuduh Rasulullah SAW itu khianat dan menyembunyikan syariat-syariat yang diajarkan Allah kepada Rasulullah SAW. Dan ini suatu penghinaan kepada Rasulullah SAW sahabat ya. Dan untuk para habaib yang sering menggembar-gemborkan nasab mereka, sebenarnya gelar habaib itu tidak perlu kita umbar-umbarkan di setiap orang, karena sebagai penyandang zuriat Nabi tentunya bukan gelarnya yang tujuan utama, tapi tata cara mereka bagaimana mendahulukan atau menyampaikan apa-apa dari ajaran nenek moyangnya, yaitu Rasulullah SAW. Bukan hanya gembar-gembor gelar habib tapi menyelisih sunnah Rasulullah SAW, seperti yang dicontohkan oleh Habib Salim Al-Muhdar ini, yang mana beliau ini tidak gila dengan penyandang Habib, tapi Habib Salim Al-Muhdar ini malah beliau takut dengan gelar Habib yang beliau dapatkan sekarang ini. Coba kita simak penjelasan Habib Salim Al-Muhdar ini tentang penyandang gelar Habib. Bagaimana kita mengenal Ahlul Bait dari namanya atau mereka dengan sekedar dijulukin Habib? Seperti yang kami katakan tadi, siapapun dari mereka, dari kelompok Habib, mereka tidak pernah berdoa untuk jadi Habib, nggak ada. Tidak pernah minta berdoa untuk jadi Habib. Ini yang pertama yang perlu kita ketahui. Sehingga ketika kita nanti memberikan kedudukan kepada mereka pada tempatnya, benar-benar kita ikhlas tulus mengikuti sunnah Nabi, bukan hanya semata karena keturunannya. Jangan lupa kita memberikan hak mencintai mereka dan seterusnya karena sunnah Rasul, karena perintah Rasul, bukan karena semata darah keturunan atau garis keturunan. Yang kami jelaskan tadi, ketika mereka punya dasar, punya hubungan, punya garis nasab yang benar dan tepat dan bisa dibuktikan secara keluarga, ataupun juga apalagi mereka bisa membuktikan untuk kembali kepada lembaga yang memang mencatat tentang hal tersebut, bisa jadi mereka adalah keturunan Rasul. Mereka adalah keturunan Rasul. Tapi kalau cuma sekedar ngaku-ngaku Habib doang, itu kan, ini perlu hati-hati. Yang kedua, seperti yang kami jelaskan tadi, mereka yang punya garis keturunan yang benar dan mereka muslim, kemudian kita juga harus bisa untuk lebih selektif dalam artian melihat apa yang ada yang keluar dari mereka. Jangan semata dilihat karena habibnya, yang mereka lakukan, yang mereka tunjukkan, yang mereka jalankan, sehingga kita itu terdorong untuk bisa memberikan hak kepada mereka selaku Ahlul Bait sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin dasarnya jelas. Kita diperintahkan untuk memberikan hak kepada mereka karena perintah Rasul, karena sunnah Rasul, dan yang ada pada mereka juga sejalan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.